Film Godzilla vs Kong tentu saja memiliki hubungan cerita dengan 3 film monster versi sebelumnya. Di video ini saya akan membahas sejarah peristiwa di monster versi yang terjadi sejak peristiwa Perang Dunia II. Sebenarnya Monster Titan ada sejak jutaan tahun yang lalu. Ada 22 kejadian menarik di monster versi untuk kita bahas. Setelah sekian lama, Warner Bros akhirnya merilis trailer perdana film Godzilla vs Kong. Lewat trailer tersebut, kalian langsung disuguhkan dengan pertarungan epik antara dua Titan terkuat, yaitu Godzilla dan Kong. Siapa di sini yang langsung antusias ingin menonton Godzilla vs Kong setelah menonton trailernya? Ya, termasuk saya juga. Sebagai informasi saja, Godzilla vs Kong masuk dalam semesta film buatan Warner Bros. Dan Legendary Entertainment yang diberi nama Monster versi. Film garapan Adam Wingard ini tentu saja memiliki hubungan cerita dengan 3 film monster versi sebelumnya, yaitu Godzilla rilisan tahun 2014, Kong Skull Island rilisan 2017, dan Godzilla King of the Monster rilisan tahun 2019. Nonton Godzilla vs Kong tentunya nggak akan lengkap jika kalian belum menonton ketiga film monster versi lainnya. Nah, buat kalian yang belum nonton ketiga film tersebut, Seputar Hero bakal memaparkan kronologi berbagai peristiwa yang terjadi di monster versi, biar kalian nantinya lebih paham saat menonton Godzilla vs Kong. Sekian lama bersembunyi dari manusia, Titan akhirnya mulai teridentifikasi oleh manusia saat Perang Dunia II. Tepatnya pada tahun 1943, semua berawal dari kapal USS Lawton yang hancur secara misterius. Hanya satu orang yang berhasil selamat dari kejadian tersebut, yaitu Randa. Namun kesaksian Randa yang melihat monster raksasa pada saat itu nggak dianggap serius oleh pemerintah. Di awal film Kong Skull Island, kalian bisa melihat dua pilot pesawat tempur jatuh di sebuah pulau misterius. Sesampainya di darat, pilot Amerika Serikat yang bernama Hank Marlowe dan pilot Jepang bernama Gunpei Ikari kembali berkelahi. Di tengah perkelahian, seekor kera raksasa yaitu Kong tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Di monster versi, peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki ternyata membangkitkan dua kaiju atau Titan yang berada di sekitar daerah tersebut, yaitu Godzilla dan Shinomura. Berdasarkan novel grafis Godzilla Awoken, radiasi yang dikeluarkan oleh bom atom tentu saja menarik perhatian kedua Titan tersebut, yang menjadikan radiasi sebagai makanan mereka. Salah satu jutaan korban pengeboman Hiroshima dan Nagasaki adalah ibunya Ishiro Serizawa. Nah, Ishiro nantinya menjadi sosok yang penting di film Godzilla. Berhubung Godzilla baru terbangun pada tahun 1945, kemungkinan besar ada Titan lain yang melakukan kerusakan pada kapal USS Lawton pada tahun 1943. Kebangkitan Godzilla dan Shinomura akhirnya membuat pemerintah Amerika Serikat percaya bahwa monster raksasa yang menyerang USS Lawton memanglah benar-benar ada. Presiden Harry Truman kemudian memutuskan untuk mendirikan Monarch, organisasi rahasia yang ditugaskan untuk menyelidiki Titan atau yang mereka sebut sebagai MUTO. Setelah bangun dari tidur lamanya, pertarungan antara Godzilla dan Shinomura pun dimulai pada tahun 1946. Sepanjang 1946, Shinomura melakukan serangan ke berbagai tempat. Ayahnya Ishiro Serizawa, yaitu Eiji Serizawa, menjadi salah satu saksi penyerangan Shinomura. Gak lama setelah itu, Eiji pun direkrut oleh Monarch. Shinomura kemudian menyerang Australia Barat pada tahun 1947, Pulau Mondstadt pada 1948, Selandia Baru pada tahun 1949, serta Pulau Yap dan Guam pada tahun 1950. Setiap Shinomura datang menyerang, Godzilla pasti datang untuk mengalahkannya.
Pada tahun 1951, insiden yang melibatkan para Titan pun gak terjadi lagi. Namun pada tahun 1952, Monarch mendapatkan informasi bahwa ada kabut yang menyelimuti kota London. Anehnya lagi, kabut tersebut menyebabkan ribuan orang terluka hingga meninggal. Monarch percaya bahwa kabut asap tersebut terjadi akibat kepakan sayap makhluk raksasa. Sayangnya, Monarch nggak punya bukti kuat atas dugaan tersebut. Namun mereka menduga bahwa Shinomura adalah pelakunya. 9 tahun setelah selamat dari insiden USS Lawton, Miranda kemudian direkrut untuk bergabung ke Monarch pada tahun 1952. Sejak saat itu, Randa berusaha membuktikan apa yang dulu dia saksikan saat insiden USS Lawton. Sejak 1950, Shinomura memang nggak pernah tampak. Namun pada 1953, Monarch menemukan sel monster tersebut di Filipina. Monarch menguji sel tersebut dan menemukan fakta bahwa satu sel Shinomura dapat diregenerasi menjadi monster baru. Akibat proses regeneratif sel tersebut, markas Monarch pun hancur akibat lahirnya Shinomura versi kedua. Setahun setelah kemunculan Shinomura versi baru, makhluk tersebut kemudian bertemu dengan pendahulunya dan bergabung menjadi satu. Penggabungan kedua jenis Shinomura tersebut jelas saja memancing Godzilla yang kemudian membelah mereka dengan napas atomnya. Salah satu Shinomura berhasil dibunuh oleh Godzilla, namun yang satunya masih bertahan hidup dan kabur. Di kejadian inilah, Monarch akhirnya mendapatkan dokumentasi pertama mereka tentang keberadaan Godzilla. Monarch kemudian memancing Shinomura dan Godzilla ke Pulau Bikini Atoll dan meledakkan kedua Titan tersebut menggunakan bom hidrogen Castle Bravo. Bom tersebut berhasil membunuh Shinomura, namun di sisi lain bom tersebut membuat Godzilla semakin kuat. Peristiwa ini bisa kalian lihat di bagian awal film Godzilla. 21 tahun setelah bergabung dengan Monarch, Bill menemukan keberadaan Skull Island lewat potret dari satelit. Dengan alasan ingin memetakan pulau tersebut, Randa melakukan ekspedisi ke Skull Island dengan merekrut James Conrad serta pasukan militer yang mengawalnya. Sesampainya di Skull Island, kelompok ekspedisi Randa diserang oleh Kong karena mereka menjatuhkan bom seismik ke pulau tersebut. Saat kelompok ekspedisi tercerai-berai karena serangan Kong, Conrad dan Mason Weaver bertemu dengan Hank Marlowe, tentara Perang Dunia II yang terdampar di Skull Island pada tahun 1944. Berkat Marlowe dan penduduk asli Skull Island, Conrad dan Weaver tahu bahwa Kong sebenarnya adalah penyelamat di pulau tersebut. Ancaman yang sebenarnya di Skull Island adalah Titan lain yang diberi nama Skullcrawler. Tragisnya, Randa yang mengadakan ekspedisi ke Skull Island akhirnya tewas oleh Skullcrawler. Anggota dari kelompok ekspedisi yang tersisa pun akhirnya membantu Kong untuk mengalahkan Skullcrawler. Semua kejadian yang ada di Skull Island pada tahun 1973 semuanya tersaji di film Kong Skull Island. Lalu pada dengan after credit, Kong Skull Island akhirnya terungkap pada banyak Titan selain Kong, diantaranya Godzilla, Rodan, Mothra, dan King Ghidorah. Sehari setelah Eiji Serizawa meninggal, sang anak yaitu Ishiro Serizawa direkrut oleh Monarch untuk melanjutkan pekerjaan ayahnya. Ishiro nantinya punya peranan penting di film Godzilla dan Godzilla King of the Monsters. 18 tahun setelah Monarch menemukan Kong, mereka kembali menemukan Titan baru bernama Rodan yang sedang berhibernasi di sekitar gunung berapi Isle de Mona. Monarch akhirnya membangun zona karantina di gunung tersebut. Di film Kong Skull Island, Miranda juga mengajak dua ilmuwan lain untuk melakukan ekspedisi, yaitu Houston Brooks dan Sen Lin. Houston dan Sen diceritakan menikah dan memiliki anak bernama Aaron Brock. Di novel grafik Skull Island The Birth of Kong, setelah mengetahui penemuan ayahnya di Skull Island, Aaron memutuskan untuk pergi ke pulau tersebut. Penasaran ingin memastikan apakah Kong masih hidup, Aaron merekrut sejumlah orang untuk melakukan ekspedisi ke Skull Island. Aaron dan timnya berhasil tiba ke Skull Island, namun mereka disambut dengan makhluk buas yang bernama Death Jackal. Aaron dan beberapa temannya yang masih hidup kemudian diselamatkan oleh Kong.
Selain berhasil bertemu Kong, Aaron juga bertemu dengan para penduduk Skull Island, yaitu suku Iwi. Di Kong Skull Island, masyarakat Iwi sama sekali nggak berbicara. Namun orang suku Iwi mulai berevolusi dan mereka mulai berbicara ketika bertemu dengan Aaron. Menariknya lagi, ada satu orang suku Iwi yang bisa berbahasa Inggris. Setahun setelah tiba di Skull Island, Aaron berbaur dengan suku Iwi. Hingga suatu hari, dia nggak sengaja menemukan Titan yang berbentuk seperti buaya yang bernama Sirenjau. Beruntungnya Aaron sekali lagi diselamatkan oleh Kong dan Sirenjau pun berhasil dikalahkan. Demi mengembangkan Monarch, Ishiro Serizawa pergi ke Universitas Oxford pada tahun 1997 untuk mencari orang yang bisa direkrut ke organisasinya. Vivi nantinya juga punya peran penting di film Godzilla dan Godzilla King of the Monsters. 2 tahun setelah pertemuan pertamanya dengan Ishiro Serizawa, Vivin pun resmi bergabung dengan Monarch pada tahun 1999. Begitu Vivin bergabung, dia langsung dibuat sibuk dengan berbagai penemuan Monarch yang mengejutkan. 40 tahun setelah Monarch menemukan sel Shinomura di Filipina, Monarch akhirnya menemukan kembali fosil monster raksasa di negara tersebut. Vivin pun mendapatkan tugas pertamanya ke Filipina untuk memeriksa fosil tersebut. Ditemukan fakta bahwa monster dari fosil raksasa tersebut dibunuh oleh spora parasit. Spora yang nggak aktif dipindahkan ke Gunung Yucca di Nevada untuk disimpan dan dipantau. Namun ada spora lainnya yang keburu menetas dan langsung pergi ke sumber radiasi terdekat untuk mencari makanan. Monster jantan yang disebut Muto tersebut kemudian pergi ke pembangkit listrik tenaga nuklir di Janjira, Jepang. Muto memakan nuklir yang ada di Janjira hingga menyebabkan anomali seismik dan kehancuran di sekitar pembangkit listrik. Salah satu karyawan di sana, yaitu Joe Brody, menyaksikan sendiri kematian istrinya. Muto kemudian bersarang di Janjira selama 15 tahun untuk menyerap semua radiasi di sana. Kejadian ini bisa kalian saksikan di bagian awal film Godzilla. Pasangan suami istri Emma dan Mark Russell berhasil menciptakan perangkat untuk berbicara dengan para Titan yang diberi nama Orca. Radar yang dihasilkan oleh Orca sempat dikira sebagai penemuan Titan baru oleh Monarch. Ishiro Serizawa dan Vivian Graham kemudian pergi ke Boston untuk mencari tahu. Ternyata mereka malah menemukan teknologi yang bakal sangat membantu Monarch. 2 tahun setelah bertemu dengan Monarch, Emma dan Mark Russell resmi bergabung dengan organisasi tersebut pada tahun 2007. Kedua sosok ini nantinya punya peran penting di Godzilla King of the Monsters. Sosok yang juga penting di Godzilla King of the Monsters yaitu Eileen Chen resmi bergabung ke Monarch pada tahun 2008. Eileen Chen dan saudara kembarnya, Ling, diberitahu tentang nyanyian aneh yang terdengar dari hutan provinsi Yunnan, Tiongkok. Bersama Emma Russell, Eileen menemukan kuil raksasa dengan kepompong besar berisi Mothra. Monarch kemudian membangun fasilitas di sekitar kepompong Mothra, dan pemantauan di tempat Emma tersebut menjadi tanggung jawabnya Emma. 15 tahun setelah kematian istrinya akibat insiden Janjira, Joe Brody masih berusaha untuk mengungkap hal yang menjadi penyebab kematian istrinya bersama anaknya yang telah dewasa yaitu Ford Brody. Joe menyelinap ke pembangkit listrik tenaga nuklir tempat dia dulu bekerja hingga akhirnya mereka ditangkap oleh petugas keamanan Monarch. Dari situlah Joe akhirnya tahu bahwa penyebab insiden 15 tahun lalu adalah karena serangan Muto. Tepat di saat Joe dan Ford tahu tentang Muto, monster yang bersarang di Janjira selama 15 tahun tersebut akhirnya terbangun dan menuju ke Amerika Serikat. Ternyata spora tidak aktif yang disimpan di Nevada pada 15 tahun lalu berisi Muto betina. Muto jantan dan Janjira kemudian melakukan panggilan ke Muto betina agar mereka melakukan reproduksi. Kemunculan dua Muto ini akhirnya membangkitkan kembali Godzilla untuk membunuh kedua monster tersebut. Sayangnya, Joe tewas saat Muto mengamuk. Lalu Ford melakukan perbuatan heroik dengan menghancurkan sarang telur Muto seorang diri. Kejadian ini bisa kalian saksikan di film Godzilla. Setelah kekacauan yang terjadi akibat Muto, Mark Russell pun memutuskan untuk mundur dari Monarch karena nggak setuju dengan penggunaan Orca oleh organisasi tersebut. Selain itu, anak laki-lakinya meninggal akibat pertarungan antara Godzilla dan Muto.
43 tahun setelah eksistensi Titan, selain Kong terungkap di adegan after credit Kong Skull Island, Monarchs akhirnya menemukan keberadaan King Ghidorah dalam keadaan membeku di Antartika. Vivien Graham kemudian ditugaskan untuk memimpin proyek pembangunan fasilitas Monarchs di sekitar lokasi penemuan King Ghidorah. Walau Mark Russell memutuskan mundur dari Monarchs, sang mantan istri yaitu Emma Russell tetap bekerja di organisasi tersebut, namun dengan tujuan untuk menyembuhkan bumi dari kerusakan yang disebabkan oleh manusia. Alan Jonah memutuskan untuk membangunkan Titan lainnya, yaitu Mothra, Rodan, dan King Ghidorah. Sayangnya mereka nggak tahu bahwa King Ghidorah sebenarnya bertujuan untuk menghancurkan bumi. Bangkitnya King Ghidorah tentu saja membangkitkan kembali Godzilla yang bertugas menjaga keseimbangan di bumi. Godzilla sempat tumbang saat melawan King Ghidorah. Untuk memulihkan kondisi Godzilla, Ishiro Serizawa memutuskan untuk mengorbankan dirinya dengan meledakkan nuklir secara manual agar Godzilla bisa pulih kembali dengan cepat. Sebelumnya, Vivien Graham terlebih dulu tewas saat King Ghidorah dibangkitkan. Dengan pengorbanan Mothra, Godzilla akhirnya mampu mengalahkan King Ghidorah. Kemenangannya akhirnya membuat Titan lain mengakui Godzilla sebagai raja mereka. Semua peristiwa ini bisa kalian saksikan di Godzilla King of the Monster. Di adegan mid-credit, terungkap sebuah lukisan kuno yang memperlihatkan pertarungan antara Godzilla dan Kong. Adegan ini tentunya menjadi dasar cerita untuk film Godzilla vs Kong yang akan dirilis tahun ini. Nah, kronologi tentunya bisa menjadi pedoman buat kalian untuk bisa mengerti jalan cerita yang nantinya bakal ditampilkan di film Godzilla vs Kong yang rencananya tayang di bioskop pada 26 Maret tahun 2021. Kalian bakal berpihak kepada siapa nih di film selanjutnya? Apakah Kong atau Godzilla? Saya sendiri sih masuk ke tim netral aja ya. Jadi itulah pembahasan kita kali ini. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol like-nya atas dukungan kalian terhadap channel gua. Dan jangan lupa follow akun TikTok saya yang dimana di sana saya membahas berbagai universe komik, diantaranya DC, Marvel, Star Wars, Dark Horse Comic, Image Comic, dan Monster Versi. Saya seputar hero, pamit, bye.